Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, kita bisa produktif, kita bisa berkarya dan bermanfaat. Amin. Nggak berasa ya, ini udah di awal akhir tahun 2024. Gimana nih teman-teman? Udah pada bikin budgeting belum? Kalau belum, kita bikin bareng yuk. Terus gimana nih? Udah pada bikin resolusi untuk tahun depan, evaluasi di tahun ini? Ayo kita bikin resolusi untuk tahun 2025. Semoga tahun 2025 kita bisa lebih baik lagi dalam hal apapun, dalam hal keuangan, kesehatan, kepribadian, dan intinya semoga semua dalam keadaan lebih baik lagi daripada tahun 2024. Amin. Oke, sebelum aku lanjut ke budgeting Desember, ini aku mau evaluasi atau ngitung sisanya dulu ya di bulan November. Untuk di belanja bulanan itu sudah habis, untuk di groceriesnya juga sudah habis, di beras minyak telurnya tinggal Rp60.000. Untuk buahnya tinggal 2.000 perak. Kemarin lumayan beli buahnya agak banyak. Terus untuk galon dan gas itu masih ada Rp50.000. Mohon maaf ya teman-teman, ini suara aku kayak serak-serak kayak gitu. Ini gak nyaman banget. Tapi alhamdulillahnya gak disertai dengan sakit tenggorokan, batuk atau flu. Jadi ini mungkin sisa-sisanya aja kali ya. Dulu emang sempet flu tapi nggak tahu kenapa ini suaranya kok juga belum balik juga. Mohon doanya ya teman-teman, semoga suaranya cepat pulih. Dan mungkin teman-teman punya saran nih, aku harus makan apa atau ada makanan yang harus dihindari kayak gitu, boleh share di komentar ya. Oke lanjut, ini tadi sampai mana ya? Untuk jatah istri sudah habis, untuk bensinnya juga sudah habis, untuk wifi-nya masih 63.000. Untuk lain-lain, listrik, jajan, semuanya sudah habis. Nah untuk gaji ART-nya masih tinggal Rp1.300.000. Lanjut, kita evaluasi di saving atau sinking fund. Untuk servisnya masih utuh Rp400.000 karena belum ada yang diservis. Untuk travelingnya masih ada Rp207.000. Untuk SDIT-nya Rp185.000. Kemarin habis beli ATK jadi berkurang. Terus untuk dana darurat jangka pendek itu masih ada Rp17.000. Mungkin dari teman-teman yang baru bergabung belum tahu kok ada dana darurat jangka pendek, ada dana darurat jangka panjang. Jadi kalau dana darurat jangka pendek itu aku nyiapin atau aku anggarin untuk dana darurat di bulan ini aja atau untuk 1 bulan. Kalau misalnya masih ada sisa di bulan ini, maka akan aku akumulasikan dengan anggaran dana darurat jangka pendek di bulan berikutnya. Kadang tuh aku udah merasa nih, udah ngelis banyak banget detail kayak gitu ya teman-teman. Kok kadang-kadang masih ada aja dana yang nggak ada di list itu gitu. Teman-teman pernah ngalamin gitu juga nggak? Mungkin teman-teman budgeting yang lain, aku sebutin teman-teman budgeting ya, artinya teman-teman yang suka bikin konten tentang budgeting atau anggaran rumah tangga itu nyebutnya bukan dana darurat jangka pendek ya, mungkin ada yang dana tak terduga, dana jaga-jaga kayak gitu. Oke lanjut, untuk BL-nya itu masih ada Rp920.000. Kemarin habis kontrol behel tanggal 25, sekali kontrol itu Rp250.000. Nah untuk selanjutnya itu ada LM atau saham, itu masih ada Rp350.000. Terus home decor itu masih ada Rp157. Kemarin habis beli pajangan dinding, terus perintilan-perintilan kayak gitu ya. Terus untuk furniturnya itu masih Rp317.000. Untuk lebarannya udah pasti belum terpakai karena belum lebaran, jadi udah terkumpul Rp600.000. Untuk Haira masih ada Rp129.000. Untuk Alea Rp35.000 karena ternyata keperluan Alea itu jauh lebih banyak daripada Haira. Contohnya kayak susu aja sebulannya bisa hampir 250 gitu ya teman-teman. Belum diapersnya.
Terus pajaknya masih ada atau sudah terkumpul Rp914.000. Untuk operasional mobilnya Rp126.000. Untuk celengannya aku skip aja karena belum waktunya buat bongkar-bongkar celengan. Untuk tabungan TK Alea itu masih ada Rp300.000. Untuk dana darurat jangka panjang aku skip aja. Nah, tadi kita ngebahas dana darurat jangka pendek. Kalau dana darurat jangka panjang itu dipakainya dalam waktu jangka panjang. Contohnya kalau misalnya sakit, naudzubillah min dzalik gitu ya. Terus juga dana pensiun juga, intinya itu mungkin akan terpakainya berapa puluh tahun kemudian kayak gitu teman-teman. Dan bedanya lagi untuk dana darurat jangka pendek dan dana darurat jangka panjang, itu kalau dana darurat jangka panjang itu ada targetnya teman-teman. Panjang itu kalau misalnya masih lajang itu 6 kali lipat jumlah pengeluaran dalam 1 bulan itu. Terus kalau untuk yang statusnya udah menikah tanpa anak atau belum punya anak, itu 9 kali lipat dari jumlah pengeluaran 1 bulan. Terus untuk yang statusnya udah menikah dan punya anak, dana darurat yang ideal adalah 12 kali lipat pengeluaran bulanan. Oke, kita next ke budgeting bulan Desember. Nah, ini untuk kewajiban seperti biasa aku buat 5 tabel, mohon maaf. Yang pertama kewajiban, yang kedua giving, yang ketiga itu pengeluaran tambahan, yang keempat living, dan yang kelima saving. Untuk yang kewajibannya sudah ya teman-teman, sudah, alhamdulillah udah aku pos-posin karena ini udah tanggal 2. Dan kalau kewajiban itu biasanya aku tunaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 biar tenang, gak ada beban gitu ya teman-teman ya. Terus kalau yang di poin kewajiban itu nilai atau nominalnya sama dan tetap. Di kewajiban itu ada SPP sekolah, SPP ngaji, nabung, uang makan, uang saku, terus iuran komplek dan iuran sampah. Untuk yang giving seperti biasa aku keep. Untuk giving sendiri itu ada orang tua 1 dan 2 atau orang tua dan mertua gitu ya. Terus untuk sedekah juga dan juga jasa urus kambing gitu ya. Itu termasuk giving. Next di tabel ketiga itu ada kebutuhan tambahan. Sebetulnya kebutuhan tambahan itu ada jumlahnya, nominalnya itu mengikuti dari sisa living dan saving. Jadi kenapa kok nggak taruh di bawah? Karena menurut aku tempatnya nggak cukup, jadi aku sempilin aja di antara giving dan living gitu ya. Oke, kita ke living. Living itu adalah kebutuhan yang setiap bulannya itu pasti keluar. Contohnya belanja bulanan, aku anggarin 1.500.000, aku bagi 5 minggu, per minggunya Rp300.000. Nah, ini udah aku masukin ke pos-posnya masing-masing. Terus untuk di groceriesnya, aku anggarin di bulan ini Rp300.000. Untuk beras, minyak, dan telur aku anggarin Rp200.000 karena kemarin habis dikasih beras sama orang tua. Jadi itu akan mempengaruhi stok beras di rumah. Jadi makanya aku kurangin anggaran di bulan ini. Untuk buah aku anggarin Rp200.000. Untuk galon dan gas aku anggarin per bulan ini Rp250.000. Untuk jatah istri masih tetap di tahun 2024, jatahnya tetap 200.000. Terus untuk bensin, nah ini bensin ini agak aku tambahin karena ada suami di rumah, banyak kegiatan di luar, kemana gitu. Jadi Rp470.000. Untuk wifi nya aku anggarin Rp150.000. Jadi untuk wifi nya ini nggak tetap ya teman-teman nominalnya, karena ini hanya kayak nabung gitu. Ini wifi-nya gratis sampai bulan Juli karena waktu itu aku pasangnya di bulan Juli 2024, gratis 1 tahun sampai Juli 2025 gitu. Jadi yang aku cantumin dalam setiap bulannya itu kayak nabung aja. Jadi nanti ketika gratisannya udah habis, nanti buat setoran wifi-nya pakai uang yang udah aku kumpulin per bulannya gitu. Jadi nanti nggak terlalu berat gitu loh teman-teman.
Next di lain-lain itu aku anggarin Rp100.000. Untuk listriknya Rp350.000. Untuk jajannya Rp400.000 dan untuk gaji ART-nya aku anggarin Rp1.100.000. Dan total budget living di bulan Desember itu Rp4.610.000. Oke, kita beralih ke saving atau sinking fund ya. Untuk yang pertama itu ada servis. Itu aku budgeting Rp300.000 karena rencananya di bulan ini aku mau servis motor. Terus untuk traveling aku budgetin Rp150.000 karena ya ini mumpung ada suami, momennya, karena kan suami pulangnya kan 2 bulan sekali ya, dan di rumah itu 3 minggu. Jadi benar-benar dimanfaatin untuk quality time, untuk jalan-jalan kayak gitu. Next di SDIT itu Rp250.000. Terus untuk dana darurat jangka pendek itu aku anggarin Rp275.000. Nah untuk behel itu aku anggarin Rp200.000. Dan sebenarnya kan 1 kali kontrol behel itu kan 250. Ini kenapa cuma 200? Karena aku masih ada sisa atau udah ngumpulin dari lumayan lama juga ya. Jadi ini kayak buat nabung aja kayak gitu. Terus untuk LM dan saham itu aku anggarin Rp100.000. Terus untuk home dekor Rp200.000. Untuk furniture Rp100.000. Untuk lebarannya aku anggarin Rp100.000 juga. Untuk Haira juga Rp100.000. Untuk Alia Rp400.000. Dan untuk pajaknya Rp250.000. Untuk operasional mobilnya Rp100.000. Untuk celengannya tetap Rp800.000. Aku bagi 4 celengan, 4 alokasi. Untuk tabungan TK Alia Rp100.000 dan dana darurat jangka panjang Rp500.000. Jadi total saving atau sinking fund budgetnya adalah Rp3.925.000. Next kita putar balik atau naik lagi ke keperluan tambahan. Nah jadi ini aku tuh lagi mau pasang panel kamar atau panel BBC. Itu aku alokasikan, aku anggarin Rp450.000 dari dana yang udah terkumpul hampir 1 juta. Kalau sama bulan Desember ini ya 1 juta. Dan itu udah dapet deh panel kamarnya. Kemarin udah sempet pesen, jadi aku pakai uang aku pribadi. Nanti ini tinggal gantiin ke saldo aku gitu. Terus renov plafon itu masih nabung juga. Aku nabungnya Rp100.000. Untuk sliding door untuk di lantai 2 itu aku anggarin Rp300.000. Oke, itu tadi budgeting dari aku. Terima kasih udah nonton. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.